Shalom sahabat firman, Tuhan Yesus memanggil kita menjadi murid Kristus. Itu diucapkannya dan diperintahkannya sebelum dia naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan semua yang diajarkan. Dengan satu janji yang luar biasa, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Sahabat firman, bagaimana kita boleh menjadi murid Kristus, tidak pernah menyerah sampai akhir. Hari ini saya ingin memberikan satu contoh bagaimana kegigihan seorang murid mengikuti gurunya sampai akhir, yaitu Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 dikatakan, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Inilah tahapan yang pertama yang dilewati oleh Elisa, yaitu dimulai dari Gilgal. Arti Gilgal di dalam bahasa asli adalah circle atau rolling, putaran, satu lingkaran. Sahabat firman, bagaimana kita mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus, tidak pernah menyerah sampai akhir. Harus dimulai dari Gilgal. Bagaimana di Gilgal terjadi bangsa Israel disunat, dibuang segala kekotoran-kekotoran rohani. Demikian kehidupan kita, hal-hal dosa, kehidupan yang lama harus dibuang dari dalam kehidupan kita. Baru dari situ kita bisa merayakan kebangkitan Kristus yang luar biasa. Dan tempat yang kedua kita lihat di ayat yang kedua bernama Betel. Demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Arti nama Betel adalah House of God, rumah Tuhan. Sahabat firman, untuk menjadi murid Kristus kita harus bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi harus mengasihi rumah Tuhan. Jadi mustahil jika Anda ingin benar-benar menjadi murid Kristus lalu tidak pergi ibadah, tidak ke gereja, menggantikan mungkin ibadah dengar firman hanya dengan streaming misalnya atau YouTube. Sangat tidak diinginkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, menjelang masa akhir jangan kita meninggalkan ibadah. Kita harus suka, cinta dengan rumah Tuhan. Di situ kita bisa bersekutu, kita juga bisa memuji menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Hal yang ketiga, kita lihat bagaimana di ayat yang keempat, Elia masuk ke Yeriko dan Elisa tetap mengikuti. Arti nama Yeriko adalah berbau harum. Sahabat firman, keluar dari rumah Tuhan, gereja, kita harus berbau harum. Kita harus menjadi terang, garam bagi orang-orang di sekeliling kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Dan bagian yang paling akhir di ayat yang ke-6. Bagaimana Elia berkata, sudah engkau gak usah ikut, aku akan menyeberangi sungai Yordan. Tetapi Elisa tetap ikut. Sungai Yordan dikenal sebagai sungai kematian. Karena arusnya sangat deras sekali. Arti sungai Yordan adalah menurun. Dan memang ini adalah sungai yang terendah di seluruh dunia. 3,6 kilometer di bawah permukaan laut. Sahabat firman, kematian daging harus betul-betul mewarnai kehidupan kita. Untuk kita setia sampai akhir menjadi murid Kristus. Never give up. God bless you.